Nah, sifat selanjutnya habis qiyamuhu apa? Wahdah. Apa artinya wahdaniyat? Eh? Eh? Esa. Ini wajib tahu gitu. Ini fardu ain nih ngaji begini nih, ngaji tauhid. Hukumnya fardu ain. Yang pahalanya fardu ain itu tidak ada bandingannya. Ini kita ngaji gini doang kan, kita nggak kirim Fatihah buat orang tua ya. Ngajinya doang nih. Kalau tadi udah doa, rotib itu kan buat ngaji begini doang nih. Duduk doang. Kita dapat keutamaan dan dapat fadilahnya thalabul ilm. Bukan hanya kita. Anak keturunan kita. Bukan anak keturunan, orang tua kita juga dapat. Padahal duduk doang. Ngedengerin, padahal nggak paham. Ngangguk-ngangguk doang gitu ya. Begitu ya. Ngangguk-ngangguk doang. Ada nggak ibadah yang ibadahnya ngangguk-ngangguk doang? Nggak ada selain nuntut ilmu. Orang ngiler nggak dihitung ibadah. Orang tidur ngiler, ibadah nggak? Hah? Enggak. Tapi kalau orang ngaji walaupun sambil ngiler, nyeces gitu, ibadah. Begitu tuh ya. Dulu ada seorang ulama ngajarin muridnya pada tidur semua. Pada tidur semua, ngaji aja, baca dewek aja dia baca. Ya, baca dewek aja. Akhirnya ditanya sama yang datang itu, "Guru, ada apa?" Itu murid pada tidur, ngapa guru ngaji aja lanjutin. Lemparin make lekar apa? Gitu ya. Biarin dia pules, biar dia tidur. Kenapa? Saya lagi ngajarin anak yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kita ngaji bukan buat kita doang, buat anak yang ada di dalam tubuh kita, keturunan. Tuh. Boleh jadi kita ngaji gini lantaran nenek moyang kita dulunya ngaji. Kita kesawaban, dapat pahalanya, dapat keutamaannya. Gitu. Orang-orang tua kita yang dulu ngaji. Malam-malam kagak ada listrik, bawa obor. Gitu tuh. Nah, di dalam sulbi mereka, di dalam taraib, di dalam diri mereka kan ada cikal bakal keturunan. Nah, itu yang ngaji, yang ngedengerin. Jangan dikira kagak ngedengerin. Walaupun itu benda mati, itu ngedengerin. Apa yang disampaikan, itu ngedengerin. Gitu tuh. Ya, nggak ada yang sia-sia. Orang ngaji mah, walaupun tidur nggak apa-apa. Bawa bantal dari rumah besok nggak apa-apa. Bawa kasur sini. Gitu, tidur. Kagak ngapa-ngapa. Itu nggak dilarang. Itu begitu tuh. Itu keutamaan orang ngaji. Fardu ain itu wajib bagi tiap individu mengetahuinya, meyakininya. Nih ngaji tauhid nih fardu ain. Sekarang kita ngaji kitab tauhid, ngaji tauhid tentang sifat Allah yang bernama wahdaniyat. Artinya wahdaniyat artinya esa itu apa? Kalau satu ada setengahnya dong. Artinya esa itu tidak berbilang dan tidak terdiri dari juz. Itu makna wahdaniyat tuh ya. Oh begitu, iya. Apa makna wahdaniyat? Tuhan tuh esa, dewek, tunggal, nggak berbilang. Dan juga tidak terdiri dari juz. Apa juz? Tangan, itu namanya juz. Kepala, itu namanya juz. Jadi Allah wahdaniyat. Tuh makna wahdaniyat tuh begitu tuh. Esa. Apa sih arti esa? Apa ya? Satu, bukan satu. Tidak berbilang dan tidak tersusun dari juz. Paham tuh jadi ya? Paham tuh tentang wahdaniyat. Tidak berbilang dan tidak terdiri dari juz. Ya Allah mengatur kita nih sendiri. Ngatur seluruh alam semesta sendiri karena sifatnya Allah wahdaniyat. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada juga selain Allah itu ngatur, nggak ada, hanya Allah. Wahdaniyatnya esanya di dalam apa? Catat. Baik di dalam zatnya, pada zatnya. Satu tuh esa. Jadi zat Allah esa, zat Allah dua, zat Allah zat Allah. Sifat Allah sini nih kosong nih. Tuh.
Enggak lah, enggak ada bau. Gitu. Artinya apa tadi? Sifat Allah esa. Jadi esa pada zatnya, esa pada sifatnya. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Esa pada perbuatannya. Terpaham nih kalau begini nih. Nanti oh begini, gitu tuh. Tadi makna wahdaniyat sudah tadi ya. Tidak berbilang dan tidak tersusun dari juz. Kalau kita ini kan terdiri dari juz. Ini manusia nih. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada hidung, ada kuping, ada lidah dan segala macam. Itu namanya juz. Namanya juz. Nah, kalau diperkecil lagi manusia nih sama mikroskop ya. Ya. Diperkecil, di zoom. Itu manusia ini terdiri dari atom. Bukan manusia doang, seluruh makhluk tuh terdiri dari atom. Atom tuh yang molekul yang kecil yang nyusun. Iya, atom. Diperkecil lagi, di zoom, perkecil. Di zoom lagi atom tuh. Di dalamnya itu ada 3 energi yang saling berkaitan, saling muter. Namanya proton, elektron, dan Newton. Ada 3, kejar-kejaran nih 3. Selagi 3 ini masih hidup, masih kejar-kejaran, orang masih hidup. Ya. Itu zatnya manusia aja kita bingung sampai begitu ya. Pokoknya ada tontonnya dah. Gitu, karena ngaji siang ini ada tontonnya gitu. Itu manusia aja kita sulit untuk memahaminya. Bagaimana zat Allah? Bagaimana zat Allah. Jadi zat Allah tidak tersusun tuh, tidak begitu, beda dengan makhluk. Gitu ya. Gitu aja intinya mah. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Dan juga tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna wahdaniyah fi dzat tadi tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna wahdaniyah fi dzat tadi tuh. Pertama tadi kan tidak tersusun dari juz. Kedua, tidak ada zat lain selain zat Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Mana dalilnya? Dalil. Pakai dalil ya. Nggak usah pakai dalil kali. Begitu aja. Pakai dalilnya itu begini. Ada 2 dalil. Ada dalil akal, secara akal kita. Dalilnya alam semesta. Nih, alam jagat raya ini. Kok alam jagat raya? Iya. Bagaimana? Ini alam semesta yang ciptakan Allah sendiri. Karena Tuhan itu hanya Allah. Andai kata ada Tuhan lain selain zat Allah, maka nggak akan pernah terjadi dan tidak akan ada alam semesta. Begitu. Repot. Bagaimana repotnya? Satu pengen nyiptain, mau bikin alam. Satunya pengen ngerubuhin, mentiadakan. Kagak jadi. Ya, andai kata ada 2 Tuhan nih, laukana fihi ma'alihatun ghairullahi lafasadata, di Quran disebutin begitu. Andai kata ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur alam semesta ini. Ada Tuhan mau nyiptain langit, satunya iseng, dirubuhin lagi. Gak jadi. Atau dua-duanya sepakat, yuk ciptain langit yuk, ayo. Di mana? Nih, di sini. Nyiptain, nggak bakal terjadi juga. Kenapa? Karena satu objek yang nyiptain 2. Kayak paku 1. Contohnya, paku dipukul make palu 2. Bisa nggak? Bisa nggak? Bebarengan gitu waktunya. Dalam waktu yang samaan. Ketemu nggak? Enggak, nanti tabrakan. Gitu tuh, sama begitu. Nggak bakal pernah terjadi kalau ada 2. Oke dah. Satu nyiptain langit, satu nyiptain bumi, tetap juga nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Tuhan satu nyiptain langit, yang satu nyiptain bumi. Ketika dia nyiptain bumi, dia nggak sanggup nyiptain langit. Tong lagi ngerjain bumi. Tuhan nggak begitu, harus bisa. Oh iya, berarti bener ya Tuhan tuh esa. Nah, udah diyakini ya Allah. Wes kagak ada Tuhan selain Allah. Yang selain itu bukan Tuhan.
mau apa itu patung ini dan itu.